Pertama, APK, aturan pokok kepegawaian, itu sudah tercantum sejak guru itu sebelum diangkat. Jadi ketika guru melamar, sebelum diteruskan, silakan baca dulu APK-nya. Kalau shock dengan APK itu, ayo kita lanjut. Di APK itu tertuang dari mulai proses rekrutmen, proses di dalam penentuan status, tetap, tidak tetap, dan seterusnya, sampai kemudian reward and punishment, sampai kemudian ada rotasi, mutasi, demosi, sama ke atas itu promosi. Itu ada semua sampai kemudian pemberhentian. Nah, dalam reward and punishment kita cantumkan kinerja di situ. Nah, mendapatkan reward ketika dia melakukan sesuatu, ketika ada progres peningkatan sesuatu. Makanya mereka akan menuntut kalau tidak ada supervisi. Kenapa? Karena tidak ada penilaian bahwa mereka itu dapat progres kinerja. Itu makanya bahkan tidak saya instruksikan pun jalan gitu. Karena sudah di APK-nya sudah tercantum itu. Nah, memang kalau saya perhatikan banyak sekolah yang tidak ngeh dengan regulasi di awal. Padahal sebetulnya setiap employee itu ingin ada kepastian kerja. Kepastian kerja itu ada di APK itu, aturan pokok kepegawaian. Apalagi dikaitkan dengan undang-undang ketenagakerjaan dan lain-lain. Itu yang pertama. Level yang keduanya, tentu saya bikin tim supervisi. Tim supervisi itu diambil dari yang pertama adalah guru penggerak. Kebetulan dari Al-Mamun itu angkatan kedua ada 2 orang, Pak. Guru penggerak kita itu. Saya kebetulan berteman dengan dulu P4TK, PLB yang memang diiriskan kan guru penggerak ke sana sebelum ke BPGP. BPGP itu kalau saya sudah angkatan kedua itu. Jadi sebelum info dari Distrikpora saya dapat 2, Pak. Karena saya punya teman di kementerian dan punya teman juga di BPGP gitu. Jadi bahkan kesini Pak orangnya gitu. Kami ini gitu. Akhirnya saya buka linknya itu sebelum saya dapat info dari Distrikpora. Ya hasilnya alhamdulillah 5 orang masuk ke guru penggerak, kemudian sekolah kita itu sekolah penggerak juga. Nah, tim supervisi itu saya ambil dari orang-orang yang memang secara kapabilitas, kemampuan memang mumpuni untuk menjadi supervisor. Ada 5 orang, gitu. Itu setiap tuh bisa berganti. Nah, yang 5 orang inilah saya mensupervisi 5 orang ini. Nah, yang lainnya 5 orang ini dibagi habis ke 5 orang. Jadi kalau tadi Pak Ketua ini gimana 12? Ya saya tidak mensupervisi semua, tapi saya hanya mensupervisi hanya 5 orang kemudian semua. Itu yang tahap kedua. Tahap ketiganya, karena kaitan dengan kinerja, nggak mungkin saya menyerahkan kepada orang lain. Maka tahap ketiga, sebelum tahun ajaran, itu semua guru harus ketemu dengan saya. Dari mulai melihat hasil supervisi akademiknya, melihat dari absensi, kita itu sudah punya sistem, setiap bulan itu absensi itu saya bisa lihat di HP. Anak yang tidak masuk karena sakit, kena segala macam, guru yang tidak masuk, guru yang telat tuh di sini potong gaji, Pak, gitu. Guru yang telat masuk, guru yang mendahului sebelum bel keluar, itu juga sama potong juga. Itu ada di HP kita, gitu. Jadi sudah sistemik, sehingga ketahuan. Kalau seandainya guru selama setahun harusnya dia mendapatkan gaji X rupiah, tapi ternyata kurang, berarti kinerjanya kurang. Gampang. Jadi saya gampang mengidentifikasi guru mana yang rajin, guru mana yang tidak rajin. Ada red gaji. Rednya segini, ternyata gajinya dia up ke atas, berarti rajin. Gajinya turun drastis, berarti gimana? Berarti tidak rajin. Jadi ketahuan tuh di akhir tahun. Jadi ada 3 level Pak untuk supervisi itu. Pertama APK-nya harus dipastikan dulu, yang keduanya tadi ada delegasi, kemudian yang ketiganya tentu akuntansi dari semuanya yang harus ketemu dengan saya. Maka di akhir tahun tidak ada 1 orang guru pun yang tidak ketemu, pasti ketemu dengan saya. Di situ adalah brainstorming dan lain-lain. Nah, sehingga tercipta RTL tahun depan itu harus meningkat dibandingkan dengan pelaksanaan pembelajaran di tahun ini. Kenapa tadi kan? Dan saya selalu setiap guru saya kasih target-target pribadi di luar dari yang ditentukan oleh kurikulum. Dan itu biasanya disampaikan di mana di laptop. Jadi kita punya rapat kerja setiap tahun wajib
guru itu nginap di satu tempat, itu kita membahas A sampai Z-nya dari mulai evaluasi tahun ke depan, kemudian proyeksi tahun ke depan. Itu barangkali Pak Kadep. Terima kasih.